Ini kok ikannya sepi, apalagi pada PPKM ya. Apalagi pada jaga jarak ya. Ini sebenarnya Kang Paijo ini lagi kangen sama Gus Maco. Ini ya ikan, apalagi prokes ya. Jangan-jangan pakai masker mulutnya. Jadi nggak mau makan nih sama kailnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih Kang Paijo? Apa ini Gus Maco ya? Tapi kalau dulu kan gondrong. Nah, ini kok kelihatannya kok kayak tambah fresh, tambah muda gitu. Oh gitu ya. Ini betul Gus Maco? Ya betul. Gimana kabarnya nih Gus? Lama sekali nggak muncul. Alhamdulillah kabar baik nih Kang Paijo. Kang Paijo sendiri bagaimana dan keluarga? Alhamdulillah sehat, semuanya keluarga sehat. Ya syukur alhamdulillah kalau begitu. Jadi penasaran nih, boleh kepo nggak? Oh, boleh. Ini penampilan dengan gaya baru, dengan rambut yang pendek kayak gitu. Ini ada alasankah atau ada sesuatu gitu maksudnya? Saya ingin ganti penampilan saja, semoga dengan penampilan yang baru juga ini menjadi semangat baru. Ada sesuatu yang memang menggerakkan saya, kenapa saya sekarang merubah penampilan saya seperti itu kan. Gitu. Iya. Ya. Gimana penilaian Kang Paijo? Dulu saya berambut panjang, sekarang rambut saya rapi. Bagaimana pendapat Kang Paijo nih? Ya, ini pendapat yang personal ya Mas. Iya. Jadi ketika jenengan dengan penampilan yang rapi, kan menurut Kang Paijo itu lebih baik. Oh begitu. Jadi kalemnya muncul, terus dari sisi wajahnya juga lebih enak dipandang. Oh. Terus dari sisi usia juga mempengaruhi. Oh begitu. Ternyata rambut pendek ini menurut saya lebih dominan, jadi kelihatan lebih muda daripada rambut gondrong. Ini secara personal gitu ya. Ini menurut Kang Paijo seperti itu. Oh gitu ya. Biasanya rambut panjang ini kan terkenal orangnya nyentrik, terus seniman kayak gitu. Tetapi ketika ini bicara tentang penilaian, ini Kang Paijo harus hati-hati sekali kan. Kemarin Kang Paijo itu baru ada pengalaman yang unik. Menurut Kang Paijo ini menjadi harus lebih hati-hati ketika menilai seseorang. Pengalamannya bagaimana? Coba ceritakan Kang. Pengalamannya begini, Gus Maco. Saya waktu itu baru perjalanan pulang kantor, pas itu ada pertigaan lampu merah. Di situ saya melihat anak-anak pang. Anak-anak pang itu ya. Anak-anak pang dengan pakaian yang nuwun sewunya dengan yang sangat minim. Terus mereka merokok, terus mereka bertato dan sebagainya. Laki-laki atau ada itu perempuan? Laki-laki perempuan. Oh. Itu di situ mereka itu istilahnya campur. Gitu. Campur gitu. Terus? Nah, terbersit ada hal yang tidak enak. Ketika saya melihat pandangan yang seolah-olah seronok seperti itu, ada prasangka negatif. Ada prasangka yang negatif terhadap mereka. Karena penampilan mereka. Karena penampilan. Jadi ketika mereka langsung saya lihat di situ, langsung Kang Paijo itu tafsirnya langsung tafsir konotasinya pasti tidak nyaman buat mereka gitu. Tetapi sekian detik muncul ada petugas kotak amal yang keliling kampung itu Kak. Keliling kampung, keliling kantor, dimanapun mereka itu ada membawa orang cari sumbangan dengan membawa kotak amal. Iya, cari sumbangan. Dia tuh diam-diam tuh lewat saja kayak gitu. Begitu lewat, tahu-tahu ada anak pang manggil, Pak, sini Pak, gitu loh. Ini kirain menurut Kang Paijo dia minta uang sumbangan gitu kan. Oh gitu. Ternyata dia ngasih uang dari sakunya, dia ngambil, masukin, terus teman-temannya itu ikut masukin ke kotak amal tersebut. Jadi menurut Kang Paijo ketika saya melihat, ya Allah, ternyata Kang Paijo saat detik itu menilai buruk, tetapi detik itu Kang Paijo melihat kebaikan daripada mereka. Jadi ini menurut Kang Paijo, jadi ketika bicara tentang penilaian karakter seseorang, terus terang itu Kang Paijo tidak bisa terburu-buru. Tapi karena Kang Paijo dengan Gus Maco sudah puluhan tahun gitu, Kang Paijo berani menilai secara karakter, berani. Karena sudah tahu persis kan kayak gitu. Tapi menurut saya secara personal juga
saya kok lebih nyaman Gus Maco itu rambutnya pendek. Gitu. Artinya dibawa kemana-mana saya juga nyaman gitu kan. Artinya tetap membawa kebaikan bagi saya juga. Ya bukan berarti kemarin gondrong tidak membawa kebaikan. Cuma saya sekarang itu lebih adem, maksudnya lebih adem ketika punya teman yang penampilannya rapi. Pasti saya yakin orang dilihat sekitarnya juga akan melihat juga nyaman juga. Tetapi ketika Gus Maco gondrong, mungkin ada yang menilai yang aduh ini siapa ya yang gondrong gitu kan. Itu sih sebenarnya ya manusiawi lah. Manusiawi. Tetapi lagi-lagi ini menurut Kang Paijo saya lebih nyaman. Mungkin sebagian penonton di channel kita berdua pasti nanti juga akan testimoni masing-masing. Lebih nyaman mana Gus Maco gondrong atau cepak seperti ini, kayak gitu Gus. Oke, makasih ya Kang Paijo. Jadi whatever ya, apapun penilaian baik dari Kang Paijo maupun pendapat dari orang lain itu insya Allah akan sangat saya hargai karena itu adalah bagian dari koreksi. Betul. Bagian dari perbaikan untuk saya yang ingin kedepannya insya Allah menjadi lebih baik. Saya ingin menjadi lebih baik. Maka sekarang saya lebih mengambil sikap kompromi. Saya kemarin sudah tanya-tanya kan sama banyak orang, teman-teman juga mereka sebagian besar juga mengatakan hal yang senada dengan Kang Paijo. Mereka akan lebih nyaman dengan penampilan saya yang seperti ini. Walaupun tadi betul Kang Paijo sempat menceritakan jangan tergesa-gesa menilai seseorang hanya berdasarkan dengan penampilan, karena terbukti kemarin Kang Paijo juga dapat pengalaman spiritual ini kalau menurut saya. Ketika melihat ada anak-anak pang yang notabene pakaiannya mungkin juga seperti itu, kelihatannya tingkah lakunya seperti itu, langsung terbesit sesuatu yang negatif di hati kita. Tetapi pada saat yang sama Allah tunjukkan juga ke Kang Paijo bahwa ternyata apa yang menjadi prasangka tidak baik itu tidak selalu adanya seperti itu. Jadi tidak selalu prasangka jelek itu terbukti bahwa itu jelek. Bahkan kadang terbukti yang sebaliknya gitu kan. Ya, begitu juga pengalaman saya kemarin ketika berambut panjang. Tentu saya juga menyadari bahwa mungkin orang-orang di luar lingkaran pertemanan saya, orang-orang di luar keluarga saya, orang-orang yang belum mengenal saya, tentu ketika melihat penampilan saya dengan rambut panjang, dengan gaya berpakaian seperti itu, tentu mereka akan punya banyak penilaian. Apapun itu saya tidak tahu. Tetapi ketika sekarang saya berpenampilan seperti ini, saya terus terang nih Kang Paijo banyak mendapatkan pujian, benar atau tidaknya itu tulus dari dalam hati mereka atau tidak. Tapi saya memang ada pesan moral bahwa ketika seseorang sudah terlihat baik secara penampilan, tentu di situ terbuka pintu hati orang lain untuk menerima kehadiran kita. Kan kayak gitu, karena lebih respect. Iya, lebih respect, lebih responnya juga lebih bagus karena dilihat ini orangnya kelihatannya nyaman dan sebagainya. Dan ketika gitu kayak kemarin seperti preman, rambutnya panjang dan sebagainya, tentu hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami seketika. Betul. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menilai karakter kepribadian. Tapi bagi orang awam, orang kebanyakan tentu lebih banyak menilai dari segi penampilan atau casing kulit luarnya saja. Adapun hati, karakter, sifat lebihnya itu mereka ketika bertemu pada saat itu belum tentu mereka akan langsung kepada karakter, tapi setidaknya kepada penampilan. Nah, maka dari itu saya juga punya pesan ya, kita juga sebenarnya harus hati-hati karena tidak semua yang terlihat baik itu juga baik betulan, dan tidak semua yang terlihat buruk itu juga buruk betulan, karena casing hanyalah bungkus. Adapun jati diri, adapun karakter, sifat, kepribadian dan perilaku itu adalah urusan hati, urusan akhlak, urusan mental, urusan moral, kan begitu. Jadi ya, barangkali begitu ya Kang Paijo. Terima kasih atas support, motivasinya, koreksinya, dan mungkin juga apresiasinya. Semoga apa yang disampaikan Kang Paijo ini menambah motivasi dan semangat saya untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu Gus Maco. Jadi ternyata rambut panjang dan rambut pendek, ketika anggap saja seolah-olah Gus Maco ini hijrah kan dari rambut panjang ke rambut pendek. Tetapi menurut saya banyak sekali membawa manfaat bagi orang lain, karena tadi diterangkan pasti akan lebih banyak membawa orang yang
orang tidak was-was gitu kan. Ketika melihat gondrong dia was-was, ini orang baik atau orang jahat kan gitu. Ini preman, Ini preman atau apa gimana? seniman? Kan kayak gitu. Tetapi begitu rambut cepak, orang pasti kan persepsinya ini orang kok baik, santun dan sebagainya. Oh. Dan ini membawa kenyamanan kepada seseorang juga ini bernilai sedekah kan. Oh gitu Jadi ya. menurut saya hijrahnya Gus Maco ini insya Allah akan membawa pahala bagi masyarakat secara luas, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi koreksi untuk Gus Maco bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali begitu ya Kang ya. Oke, terima kasih. Oke, ya sudah terusin aja mancingnya. Boleh, Ya. boleh. Saya juga mau ikut mancing lah di sini lah. Iyalah, cari hiburan. Pas seneng rambutnya nyong dawa kayak dipikir pas kira rambutnya pendek kayak gie. Ya, jane sih dawa pendek sing ganteng lah. Nyong ganteng. Ini dawa pendek jane ganteng. Dong Gagah sing dawa rambutnya dawa sih. next iki rambutnya nyong kan pendek. Ya malah nasi pendek malah luwih-luwih kayak bos. Oh sih kayak bos. Oh. Wingi dong nyong rambutnya dawa cara kok kepriwe? Ya, gagah Bakal kayak intel, kayak intel. Terus gagah lah pokoknya ganteng lah. ganteng wingi dong rambutnya dawa apa sih dong rambutnya pendek? Jujur sih ganteng dong rambutnya dawa. Oh. Siki nyong keton tua apa keton nom? Apa nom? Keton nom. Luwih-luwih kayak bos. Oh, berarti siki nyong rambutnya pendek malah keton lebih nom. Nggih. Wah, berarti cara kok ya rambutnya suka dawa apa pendek kayak iki? Ya suka terserah baik sih, tergantung. Tergan. Selera kan masing-masing Ora, loh. cara kok seneng nyong rambutnya dawa apa rambutnya pendek kayak siki? Rambutnya dawa pendek ya apa ya? Tetep apik ya kayak. Tetap apik lah, Tetep ganteng, tetap keker. tetep keker gagah. Gagah wingi dong rambutnya dawa apa gagah siki dong Gagah dong rambutnya pendek? rambutnya dawa. Oh, gagah dong rambutnya dawa. Nek siki nyong keton kalem apa ora? Ketan sih.